Kalau menurut aku sih mungkin kalau pertemanan toksik berarti ya bukan pertemanan yang benar ya. Maksudnya Atau kalau kita palsu gitu kan? iya palsu. Kalau menurut aku kalau misalnya emang kita bisa temenan sama itu orang, emang mau bersahabat lah ya. Iya, bersahabat. Kita kan pasti mau yang terbaik dong buat teman kita. Iya. Siapa yang paling sering waktu zaman sekolah ya bawa bekal paling enak dari rumah? Kayaknya nggak ada yang bawa bekal. Nah, Aku yakin kalau misalnya kita berbuat baik sama orang itu akan datangin teman-teman yang baik juga gitu. Iya. Kalau kita juga berbuat buruk sama orang, yang dekat sama kita juga yang mirip. Karena kan kebetulan kita temenan karena kita mirip ya gitu. Tipe-tipenya sama. Nah, bagaimana nih pesan untuk siswa yang masih membangun, berusaha mencari dan membangun pertemanan yang di masa remaja, baik itu SMP ataupun SMA. Saya pernah dapat ngobrol lah sama teman-teman dan segala macam. Itu banyak yang mendukung. Katanya tuh teman SMA itu teman yang terbaik. Benarkah? Kayaknya harus bener ya. Halo semuanya, ketemu lagi kita di podcast alumni SDHDM. Stay connected. Saya Mr. Alfonso, saya akan menjadi host kalian sepanjang podcast ini, dan tema kali ini kita memiliki tema yang sangat menarik sekali, yaitu pertemanan yang long lasting. Ya, kita kedatangan 3 tamu yang alumni SDHDM dan memiliki kesibukannya masing-masing. Ya, sebelum bertindak lebih lanjut, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ngobrol-ngobrol lagi, mari kita mulai perkenalan dulu. Ya, kita mulai perkenalan dulu. Silahkan memperkenalkan diri dari kakak-kakak yang sudah datang ini. Oke, halo, aku Selina. Kebetulan kita bertiga sebenarnya dari angkatan pertama ya, DHDM, which is dari tahun 2005 berarti hampir 20 tahun yang lalu. Sekarang sih kesibukannya aku kerja di salah satu perusahaan fashion, retail fashion. And then dalam berkeluarga aku juga udah punya anak 1. Kebetulan umurnya 5 tahun, perempuan. Gitu. Wah. Ya, lanjut ya. Berikutnya. Halo, nama saya Sylvia. Saya juga sama kayak Selina. Nih kita satu angkatan. Kita alumni pertama DHDM. Kesibukan saya sekarang sebagai ibu rumah tangga. Terus juga sekarang juga ada buka usaha kecil-kecilan nih sama kayak tante yang di sebelah. Tante. Terus saya juga punya 1 anak umur 4 tahun, perempuan juga sama nih. Terus nih silakan. Silakan. Saya Tasya, sama alumni pertama juga. Kerjanya ibu rumah tangga sama di bidang fashion just tip. Oh ya, nah masing-masing memiliki kesibukannya masing-masing. Dari kakak Tasya ini, bagaimana keluarganya, sudah menikah, punya anak? Sudah menikah, belum punya anak. Oh, belum punya anak. Ini umur 5 tahun dan umur 4 tahun. Sudah dari tahun 2005 ya? Iya. Benar-benar itu SDH dari pertama kali didirikan tahun 2005, dan tahun ini memang udah 20 tahun ya, termasuknya juga nanti di tahun ajaran depan kita akan merayakan SDH yang 20 tahun ya. Pas. Seumuran dengan pertemanan kakak-kakak yang di sini loh, kan? Saya masuk sekolah ini 2008 kebetulan, dan saya jadi ngajarnya SMP. Ya, nah untuk berikutnya yang perlu kita tanyakan dan pengen tahu itu ya, kalian kan punya karir masing-masing yang cukup berbeda dan kemudian menginspirasi bagaimana bisa tetap aktif sekaligus menjadi ibu rumah tangga gitu kan ya. Nah, mundur ke awal pertama kali masuk SDHDM itu SMP, SMA langsung berarti ya? Iya, pas baru buka. Berarti sekolah SMP-nya di sekolah lain? Iya. Oke, nah satu yang saya mau tanyakan, bagaimana, atau pertemanan kalian ini cuma bertiga? Atau awalnya tuh banyak, kemudian tinggal bertiga gitu kan? Atau misalnya ada berlima tapi yang 2 nggak bisa datang gitu, iya. Atau
dari awal pertama ketemu deh, itu yang apa deket itu berapa banyak gitu untuk awal-awalnya? Atau sejarahnya dulu ketemu gimana deh? Awalnya sebenarnya kita bertujuh, terus ya lama-lama jadi cuma berlima, tapi itu kondisi masih DH. Nah, yang berlima itu sampai sekarang masih sempet-sempetin lah waktu buat ketemuan gitu. Masih Sampai solid sekarang. gitu ya itu? Iya, lebih iya. Nah ini yang dua tidak bisa berhalangan. berhalangan hadir. Padahal pengen dateng gitu ya? Iya. Oke, ya, Cuman lagi semoga. nggak bisa. Ya, dan kalaupun rutin itu berapa kekerapannya, intensitasnya itu apa setiap hari? Gitu. Beda-beda ya. Ya, betul. Rutinnya kita setahun sekali. Oh ya nggak apa-apa. Udah bagus tuh ya. Bagus loh satu Kita usahain sih kalau misalnya setiap kayak Sebelum ada Natal. occasion, lebih ke Natal sih. Jadi Natal kalau ya? setiap Natal kita pasti Kumpul sempet-sempetin gitu. Iya. Kalau nggak bisa hari ini ya kita usahain Biasa. sampai semua bisa gitu. Itu berarti cewek semua? Cewek semua. Oh cewek semua berlima sekarang ya? Berlima. Iya. Tapi Berarti- emang kita awalnya beda-beda kelas semua. Jadi Oh. pertama kali masuk sini, kita tuh sebenarnya bisa dibilang cuman satu orang kenal sama satu orang yang lain. Iya, Gitu. betul. Jadi terus dibawa gitu ya? Apa gimana? Enggak juga, jadi kayak keling gitu loh, Sir. Jadi kayak aku, contohnya aku sama dia kebetulan sebelum masuk DH itu satu tempat les Inggris. Oh, Jadi tapi kita beda udah sekolah. kenal, beda sekolah. Cuma satu Tapi nggak tempat deket les ya? Inggris. Nggak deket, Iya, iya, malah tahu. tapi kita bagus nggak deket Iya, malah. TST ya, tahu sama tahu aja. Iya, betul. Tempat les duduk dengerin udah pulang. Iya, cuman ya say hi gitu lah. Nah, Terus gitu. kayak aku sama dia sebenarnya nggak kenal. Cuman jadi kayak antar ngeling gitu Sama satu sendiri. lagi teman SMP. Cuman dia sama yang nggak bisa datang itu Iya, salah satunya satu teman SMP. SMP. Nah, Tapi bisa SMP-nya kelas bareng. juga. namanya Oh, Winda. iya, iya. Nah, yang si Winda itu kebetulan pas SMA 1 sekelas sama aku. Jadi kayak Iya. sebenarnya kita nggak awal itu langsung sekelas jadi cocok gitu enggak. Cuma Nah. karena dibawa terus jadi pas inget banget pas istirahat kita itu ngumpul karena saling dikenalin. Ya udah dari sana ngobrol-ngobrol terus cocok sampai meskipun kita sebenarnya sampai SMA 3 itu nggak sekelas tuh berlima karena ada yang IPS, ada yang IPA 1, IPA 2. Iya. Tapi kita sempetin mungkin udah kebiasaan juga ya. Jadi kayak setiap istirahat kita ngumpul malah gitu. Ada ini ya, ada janjian yang tidak Terduga. Nah. Jadi Tidak nanti dulu nih. Iya. Ya kan, kalau sekarang kan SMA itu ada sekitar 7 kelas ya. 7 atau 8 kelas, 7 ya? 8, ada 8 kelas malah. Nah, zaman dulu waktu awal Banyak berdirinya banget. SDH, Dulu kita dikit banget. Berapa kelas IPA tuh? cuma 2. IPA IPA 1, IPA 2. kelas 10 langsung IPA IPS ya? Enggak dong. Kayaknya semester Enggak, 2 ya? Penjurusan di Penjurusan semester 2 2 atau kelas 2? Kelas 2 ya? Nanti dulu nih, ada perbedaan penyebutan nih kayaknya ya. Kelas 1 tuh kelas 10 kan? Iya, sama. Waktu itu sama. Zaman itu sudah Iya, zaman kita juga udah. Udah ya. Kayak tua banget ya. Zaman saya yang belum. Iya. Jadi kelas 10 itu belum IPA IPS karena kalau sekarang itu ada peminatan tapi nggak ada penjurusan lagi. Gitu. Oh, oke. Jadi Iya, kelas iya, 1 masih kelas 10 itu masih bisa pisah kondisinya. Berapa kelas itu dulu 2 ya? awalnya? IPA 2. Enggak sebelum IPA IPS 3 deh kayaknya. 3 kelas penerimaan awal itu SDH tahun Kayaknya 2005. iya, 3 kelas ya? 10, 2, 10, 3 ya? Iya, terus dibagi 4 Oke, kayaknya. kemudian terus ada penjurusan IPA IPS dan Iya. terbagi jadi 4 Empat. kelas. Di semester 2-nya atau di kelas 11-nya gitu. Iya, kita agak lupa. Oke, dan akhirnya terkoneksi lah di situ. Karena mungkin kelasnya juga belum banyak, ya kan? Nongkrongnya ya di situ-situ aja. Gitu ya, makannya di situ-situ Iya. aja. Terus akhirnya kenal sama ini, itu yang di tempat les gitu kan. Dan iya, akhirnya iya. berkumpul lah bertujuh tadinya awalnya. Iya. Ya kan? Dan akhirnya sampai sekarang solid berlima. Nah, saya pernah dapat apa ya namanya ya, ngobrol lah sama teman-teman dan segala macam. Itu banyak yang mendukung. Katanya tuh temen SMA itu temen yang terbaik. Benarkah? Kayaknya harus bener ya. Kita dari teman SMA. Iya kan? Iya. Karena kalau misalnya ini saya nggak tahu ya sama apa enggak experience-nya itu ya. Kalau misalnya SD masih kecil, terlalu kecil lah hitungannya gitu ya. Ya paling kalaupun misalnya berlanjut nanti SMP temenan lagi bisa jadi sih teman baik. Tapi kalau udah kuliah itu udah mulai kelihatan tuh agak individualistisnya gitu. Apalagi di tempat kerjaan. Kalau kita nggak butuh-butuh amat, jarang berinteraksi gitu kan. Sedangkan yang paling solid sampai sekarang kebanyakan saya juga punya temen gitu kan, berempat bersama-sama sampai sekarang dengan profesi yang berbeda-beda juga gitu, dan masih intensitasnya kan kumpul setahun sekali tadi kalau Alhamdulillah. Iya. sebelum Sekarang ada kemajuan sih, ada
2. 2 tahun gitu. Mundur dong. Enggak, 2 kali. 2 kali setahun. Iya, biasanya kan hanya jadi wacana gitu. Iya, betul. Rencana berkumpul, ayo kapan? Iya, gitu iya, kan. iya. Banyak, kesini ke situ. Nggak ada yang jadi. Ya benar. Setidaknya kita jadilah. Nah, biasanya di sekitar Jakarta aja atau Nah itu kalau kita sih bukan tipikal yang kayak misalnya ngumpul harus yang tempatnya gaul atau gimana. Kebetulan kita kan juga gara-gara tua juga udah ya. Iya udah tua, udah berkeluarga. Maunya yang sepi bahkan. Tempat tinggalnya iya, juga. benar, kayak Iya. enak. Susah banget Fisik ya. ngomong kan. Iya. benar, karena kita harus banyak yang kita kejar. Gitu. Iya. Iya. Kejar. Ngomong sama apalagi kasihan orang-orang kalau denger gitu tuh. Iya. Kita berisik banget kalau udah ngumpul. Iya. Rame suara. ya. Iya. Cewek-cewek lagi beriman. Bukan, karena kita dari dulu juga terkenal. Dari ujung lorong kita deket banget. Kalau ketawa. Oh enggak, cuman sekarang aja dari dulu ternyata ya. Dari dulu. Oh itu ternyata kakak-kakak ini yang mulai guys. Ya jadi apa namanya ya memang kadang kalau udah sama yang klop ya, ya kan itu kan ketawa-tawa bisa sampai nggak karu-karuan. Iya, gitu kan, makanya. ya. Nah itu dia. Dan kemudian awalnya itu kan ketemu karena insidental gitu ya, nggak sengaja. Mungkin kenal ya kenal-kenal gitu aja. Yang bikin awet sampai sekarang itu apa sih? Kira-kira tuh apa kesamaan hobi kah? Atau sama-sama sering? Hobinya beda-beda ya, Tay? Nah itu dia. Kayaknya sih karena kita tipe yang random aja kali ya. Iya. Yang Iya. kayak segala hal tuh kita ngomongin dari A sampai Z tuh kita bahas. Jadi kayak kalau ketemu pun cuman kayak itu tuh lucu, lu beli sepatu di mana? Kayak gitu-gitu loh. Hal yang simpel-simpel gitu. Dan segala hal tuh kita juga bukan tipe baperan kali ya. Jadi kayak apa-apa kita kayak kok lu gendutan sih, kok lu ini sih. Iya. Kita nggak baper. Iya. Kita Ini nih udah biasa. sendiri biasa. Malah kita bilang gila gue gendut banget. Iya, Gitu iya, yang iya, iya. kayak kita yang paling gendut gitu-gitu loh. Jadi kayak yang malah nggak ada baper-baper, terus segala hal tuh kita nggak jadiin masalah sih ya. Segala hal tuh kita jadiin bercandaan malah. Ya kayak misalnya nih ada yang nggak dateng, ya udah kita kan tahu udah mungkin udah makin tua kali ya. Iya, Jadi kita betul. udah makin ngerti. Oh namanya berumah tangga misalnya dia nggak sempet dateng, Iya. tapi kita untungnya kita masih kayak mungkin masih ingat teman ya. Jadi kayak meskipun sibuk kita gue nggak bisa nih segini, bisa nggak diundur. Jadi kayak bukannya gue nggak bisa ya udah nggak ikut gitu. Masih Nggak, pengen Iya gitu. jadi kayak Schedule. gitu kita masih usahain kayak dia kan juga kerja kantoran nih misalnya waktunya juga kadang kalau weekdays gitu perlunya sore ya udah kita ikutin Iya, yang bisa ya menyesuaikan. nyesuaiin sampai tanggalnya dapat gitu-gitu sih. Berarti memang- Jadi harus ada usaha dari kita juga gitu. Itu istilahnya karena pertemanan udah lama, jadi apa namanya ya bahasa jarak dan segala macam itu udah terpangkas kayaknya. Iya, betul. Udah nggak ada ini lagi gitu. Iya, ya. iya, iya. Padahal itu suatu hal yang angker kalau diomongin oleh laki-laki ke cewek. Kamu gendutan ya. Iya, kalau kita nggak angker. Ngeri, Kalau ngeri. kita- Iya. Jadi kita nggak sih. Dan saya sering sengaja ngerjain teman saya gitu kalau udah lama gemuk kan lu ya. Dia langsung, oh masa sih? Langsung baper. Ya betul, itu dia. Karena jarang ketemu kan, nggak tahu kebiasaan. Udah tahu kebiasaannya seperti Iya. apa, ya kan. Dan kemudian ya udahlah, emang begitu temenan udah lama juga. Iya, betul. Ya. Dan kalau misalnya apa tadi ya kesamaan apa sih karakter mungkin ya antara yang nggak baper, kemudian saling mengerti satu sama lain, Iya, iya. memberikan apa ya pemakluman ya kalau misalnya ya udah nggak bisa tapi kita pengen lagi ketemu nih di reschedule di lain waktunya. Nah mungkin salah satu apa itu yang bisa kita dapetin dari situ adalah pertemanan juga memaklumi. Iya, Ya, memaklumi kondisi, apalagi kita udah berkeluarga, masing-masing ada prioritas lain. Ya, tapi bukan berarti putus hubungan. Kita nanti bisa ketemu di lain waktu. Nah, kalau anak-anak sekarang kan kadang-kadang terutama remaja gitu ya, kalau kita ngomongin kan mungkin viewers kita juga nanti anak-anak sekolah SD HDM ya. Kalau ada yang tua, halo, kita seumuran. Ya itu mereka terlalu apa ya, zaman-zaman remaja mungkin kita semua juga ngalamin gitu ya, terlalu intens. Jadi yang kebayang itu cuman pengen main melulu. Iya. Jadi kita malah lupa sama prioritas kita yang lebih penting, yaitu belajar. Belajar. Iya, karena saya guru.
Belajar ya teman-teman. Iya, tetap harus belajar. Bermain itu kan salah satu cara untuk stress release nggak sih? Iya, betul. Ya kan, untuk menghilangkan stres, kemudian ketawa-tawa bareng. Tapi habis itu fokus Jangan lupa. lagi, yang dengan perannya masing-masing. Itu ya termasuk ya belajar. Gitu kan. Tapi kita juga mereka sempat itu kan bimbel bareng loh. Nah itu pertemanan yang Pertemanan positif. kita kan. Bukan lagi. Tapi di bimbel begini juga ngobrolnya ketawa-tawa. Iya, pokoknya paling Tulistik aja. bertiga kita bimbel bareng sempat ada ya gitu juga Nah, sama. kalau misalnya ini langsung kepikiran aja saya kan kita sekarang lagi rame dengan yang namanya pertemanan toksik. Nah, kira-kira kenapa ya kok misalnya ada yang berpikiran atau mempengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan itu atau hal-hal buruk lah dalam pertemanan itu dan dilakukan lagi sama temennya. Kira-kira kenapa tuh? Maksudnya bisa timbul pertemanan toksik itu gara-gara apa ya kira-kira ya? Karena kan kita kan nggak berpengalaman Iya, dengan pertemanan toksik. Atau misalnya tips dan trik deh menghindari pertemanan toksik atau tinggalin aja apa gimana gitu. Cari teman lain gitu misalnya atau gimana tuh? Kalau menurut aku sih mungkin kalau pertemanan toksik berarti ya bukan pertemanan yang benar ya. Maksudnya Atau kalau kita palsu gitu kayak. iya palsu. Kalau menurut aku kalau misalnya emang kita bisa temenan sama itu orang, emang mau bersahabat lah ya. Iya, bersahabat. Kita kan pasti mau yang terbaik dong buat teman kita gitu. Iya, Kita support, benar. Oh, kita itu dia dukung tuh gitu. salah satunya ya. Kalau emang namanya pertemanan toksik menurut aku sih nggak ada ya. Maksudnya berarti ya bukan sahabat, bukan teman gitu. Mungkin itu ciri-ciri pertama tuh kayaknya. Jadi dia nggak inginkan yang terbaik buat temannya, tapi dia egois gitu kali ya. Iya, nggak tulus kali ingin ya. yang terbaik buat dirinya gitu. Mungkin ya bisa jadi tuh kayak gitu tuh. Nah itu tips satu tuh. Berikutnya mungkin ada lagi. Berikutnya mungkin kalau menurut aku sih segimana kita apa ya aku yakin kalau misalnya kita berbuat baik sama orang itu akan datangin teman-teman yang baik juga gitu. benar. Kalau kita juga berbuat buruk sama orang yang dekat sama kita juga yang mirip karena kan kebetulan kita temenan karena kita mirip ya gitu. Tipe-tipenya Nah, sama karakternya gitu. berarti memiliki Iya. banyak kesamaan. Iya, jadi kayaknya ya kalau misalnya yang mungkin ya pertemanan toksik salah satunya menurut aku segitu. Jadi kayak Oh, berarti yang kedua itu dari dalam diri hati sendiri gitu ya. Mungkin kalau yang dipenuhi dengan negativity ya dia akan cenderungnya magnetnya juga. iya betul. Mungkin ya, iya. mungkin. Tapi mungkin ada juga orang baik. Nggak tahu juga Ada deh. juga mungkin orang baik ser. Terus habis itu ketemu yang Dapetnya kebetulan yang dapetnya jelek. kurang bagus ya. Iya. Tapi Dan- sih aku tahu kalau misalnya kita punya apa ya? Punya Dasar. Iya kayak punya Punya feeling basic. kali ya. Oh, Kita punya perasaan. tahu lah. Ini teman yang kurang baik. Ini teman yang baik. Kita bisa Oh. milah-milih sendiri sih harusnya gitu. Lagi cewek kenceng ya feelnya. Sinyalnya kenceng. Tips yang ketiga cewek tuh feeling kencang. Jadi Mungkin dari ya memang aku ya sih silakan. lebih jadi diri sendiri sih. Oh, Karena iya, kalau misalnya betul, kita jadi betul. diri Iya, iya. kita sendiri kan sekitaran kita juga ngeliat kita ya, gitu kayak ngerasa gue cocok nggak ya sama dia gitu. Dan jadinya teman-teman toksik tuh kan ngerasa kayak gue nggak cocok, gue pengen lu berubah gini. Oh iya betul betul. Iya, Iya, maksa gitu ya. Maksa Iya. gitu. Nah itu kan udah pasti ya dia akan jauh sendiri juga karena ngerasa orang ini nggak bisa Nggak berubah. cocok, iya nggak bisa diubah juga. Ya berarti memang harus punya pendirian ya. Benar. Jadilah diri sendiri. Jangan jadi orang jangan punya karakter pengen jadi orang lain dan supaya diterima. Benar. Gitu ya. Lebih pede sih. Ya. Terus kalau Over pede. Over pede juga tapi. kelewatan, putar balik. Nah, kalau dari saya ada tuh carilah atau buatlah teman sebanyak-banyaknya. Apalagi saat sekolah tuh. Ya, Karena benar. saat sekolah itu waktunya kita punya teman sebanyak-banyaknya tuh. Nanti udah kuliah udah makin sedikit kecil. lagi. Udah kerja Bisa apalagi gitu kan. Carilah teman sebanyak-banyaknya, tapi ya pilihlah sahabat Iya. yang terbaik buat kita dan buat dia juga gitu kan ya. Nah makanya ini sampai sekarang tinggal Lima. duanya nggak datang. Iya. Tadi dimention mungkin bisa Iya, iya. Saya dengar Winda gitu. Iya kan. satu Winda. lagi Anas. Oh Anas. Tadinya Anas mau ikut, terus tiba-tiba nggak Mendadak bisa. Oh karena ya kita memaklumi. Iya. Sekali teman. Iya betul itu dia. Nah sekarang nih kita ada dua ya, satu pengalaman terburuk mungkin atau yang paling diingat memalukan mungkin ya. Kalau mau dikasih tahu boleh, nggak juga nggak apa-apa karena kita teman. Saling memaklumi. Yang kedua pengalaman the best moment lah, pokoknya ini paling
keren lah atau paling berkesan gitu. Mungkin ini ya pernah menang apa kali atau mungkin saat graduation kali gitu kan ya. Untuk saat biasanya kan ada ini tuh kalau akhir tahun kelas 12 itu ada kayak rekoleksi tuh keluar kemana. Itu sedih ya. aja sih dapatnya. Sedih lah berpisah. Sedih ya. Ya itu dah pokoknya 2 momen yang paling Yang rame-rame nih, San. kurang yang itu terserah mau pribadi boleh rame-rame silakan. Pengalaman saat sekolah. Oh, sekolah. Oke. Yang terburuk lah itu mana terburuk dan terbaik gampangnya gitu. Kok terburuk? Nggak ada deh Jujur pengalaman. iya. Nggak ada ya? Emang Woi. Mantap deh. Nggak ada sih. sih ya. Iya, kalau kayak terburuk hard nggak selling ada. banget ini. Dibantuin. Ya betul. Berarti nggak ada pengalaman terburuk. Termasuk mungkin kalau sekarang anak sekarang kan ramai karena anak bully-bully itu kan. Nggak ada sih ya. Iya, kebetulan Zaman kita kita nggak ada ya. zaman kita malah Ada ya? kita kakak kelas sama adik kelas aja deket malah. Kebetulan. Bahkan. Iya. Ya dengan Ada kelas-kelas kelas ya? Serasa seperti tidak ada kakak kelas. Iya, Jadi iya. kita sama adik kelas juga kan biasanya kan cenderung yang lebih tua bully yang lebih muda kan. Kalau kita mah enggak. Kalau dulu Jadi, bahasa saya tuh gencet-gencetan udah. iya, kalau kita nggak ada sama sekali sih. Ya itu malah justru kita sama adik kelas pun kayak teman sendiri gitu. Nah, jadi ini apa yang sudah dimulai dari angkatan pertama itu sudah bagus. Kita harus pertahankan, Ya, guys. betul. No bully zone. Ya kan? Benar. Nah, itu udah yang nggak ada nih yang terburuknya. Atau mungkin ada tapi mungkin disimpan dalam hati. Nanti bisa cerita sama saya lewat surat. Iya, boleh. Surat dong. Siapa yang masih nulis surat sekarang ya kan nggak ada. Nah, yang terbaik best moment. Apa ya best moment? Coba Mami ada. Banyak nggak sih? Iya. Oh iya. Wih, semua momen di DH berkesan. Nggak usah banyak-banyak ya kan 20 aja. Banyak banget dong kalau itu. Apa ya? Apa? Ini nggak sih? Apa ya? Misalnya. Yang retret. Kayak retret. Kan kita retret. Which is kalau retret kan biasa kamar dipilihin ya. Iya. Ditentuin dong Iya, dari iya. sekolah, sekamar sama Nggak tahu kalau sekarang masih nggak tahu deh sekarang Iya. gitu. Nah kebetulan kita waktu itu kepilih ya kita berlima tuh dalam satu kamar yang sama. Iya. Oh ya. Padahal kan kita beda-beda kelas juga kan. Iya. Tapi bisa-bisanya kita Iya. kepilih satu kamar berlima. Jodoh memang ya. Iya. Itu algoritmanya Iya. udah membuat kalian Iya. solid Magnetnya. Takdir juga ya, jadi pengaruh takdir. Jadi malam-malam pun udah mati lampu yang mestinya udah nggak boleh berisik tapi kita masih ketawa. Iya. Sampai di dalam selimut lah. Iya, waktu itu masih inget sih momen itu juga. Itu sih paling ya. Itu di Ya, kelas udah mau lulus kelas 12. kelas 12 ya, udah mau lulus ya? Iya, rata-rata. Kelas 3 ya. Oh. Harusnya ya. Harusnya. Sama nih semuanya begitu nih. Best moment. Kurang lebih Kan sih. banyak ya. Maklum udah faktor umur Iya, jadi udah umur kan. Ya cuman ya memang kalau dipikir-pikir lagi memang kayak momen-momen kita waktu sekolah yang kalau dipikir-pikir lagi nih kan dari beda-beda kelas terus tiba-tiba setiap istirahat kita Kumpul. otomatis kumpul makan bareng satu meja gitu. Oh lu makan apa gini-gini ulangan apa gitu-gitu. Bahkan sharing juga ya itu mungkin ya. Kayak misalnya kayak pelajaran matematika kan topiknya sama nih misalnya IPS duluan ulangan, IPA udah ulangan kita bisa saling tanya tuh. Gimana susah nggak? Soalnya apa? Bertukar informasi. Bertukar informasi zaman dulu. Layaknya detektif dan Iya. Ya kan? Jadi kumpul kita ada gunanya juga, Sir. Bukan cuma bercanda-bercanda doang. Kadang saling ngajarin juga sih. Ada juga ya kayak saling ngajarin. Ada namanya kalau nggak salah tuh hidden curriculum. Hidden curriculum itu adalah kurikulum yang tidak tertulis. Oh iya betul. Nah, kalau kurikulum yang tertulis kan materi tuh, Benar. fisika, biologi apa segala macam. Tetapi kayak friendship, di mana kita bisa sabar, kita bisa nerima karakter orang seperti apa, bisa adaptasi dong berarti kan. Itu hidden curriculum. Atau misalnya tiba-tiba kita belajar gitar, tapi ada ya mata pelajaran gitar di sini. Ada. Itu kurikulum. Iya. Nah, untuk ekskul itu juga dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kayaknya mungkin itu kepake juga untuk masa depan gitu ya. Mengingat kembali lagi masa zaman sekolah gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin jawabnya itu harus cepat. Nggak boleh mikir lama-lama. Siapa yang paling sering waktu zaman sekolah ya bawa bekal paling enak dari rumah? Kayaknya nggak ada yang bawa bekal. Nah, berapa tingkat? Berapa tingkat? Gue inget kan, pokoknya jajan bakso sama dia juga sama ayam. Karena
bakal gue selalu dimakan sama yang lain. Ya itu kan kita jadinya ayam crispy kalau bakso. Iya, gue ingat ayam crispy itu loh. Iya, ayam crispy. Oh, iya. Sama Makanya bakso. bilang sama mamanya, "Mah, besok bawa bekal banyak buat teman-teman." Makanya 3 tingkat kan. Iya makanya kayak Berarti kita yang bawa bekal. jajan bawa bekal. Tapi jajan. Jajan Kan juga. Jajan. Gak guna emang. Iya, itu kan the spirit of sharing. Iya. Tapi kita nggak di-share kayaknya. Kita berasa. Teman yang lain. Iya, kita nggak berasa dapat makanannya. Nah, berikutnya nih pertanyaan kedua. Ya, siapa yang paling jago dalam olahraga dan olahraganya apa? Ini nih kayaknya ya. Olahraga, iya dia. Kakak Selina. Apa olahraganya? Basket. Bela diri. Ya, Oh, basket. Basket. Volley juga. Volley ya nggak sih? Iya. Basket. Ya semua lah dia lah. Basket. Tapi dia lebih ke basket sih Ya kayaknya. karena high school juga dulu basket. Oh, basket. Saya juga dulu sempat megang eskul basket, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kemudian siapa lagi yang paling sering punya ide ngumpul? Rame-rame sih. Sih iya, kalau itu sih rame-rame ya. Itu Barang-barang. spontan kali Kadang ya. si ini, kadang Lagi si ngobrol. itu. Yuk kapan kumpul? Iya. Terakhir kumpul kapan? Kemarin Kemarin Natal. Oh nikahan teman. Tapi dia juga bisa dia datang. juga nggak datang. Ya Natal lah kalau komplitnya mah. Nah, Ya, pada Natal, saat ngumpul kan komplit. berarti kan sama keluarga biasanya ya? Oh enggak. Oh, di ini. Di Ngumpul sama keluarga. Kita itu doang. nggak apa-apa. Karena kan saya dari sudut pandang suami ya. Iya. Karena beda lagi ya. Jadi mau tahu juga ya. Iya, Dari bener. sudut pandang Nggak perempuan. apa-apa. Justru karena saya agak awkward kalau ketemu suami orang lain. Iya. Iya. Kita nggak mau bikin keawkwardan itu, jadi biarkanlah kita saja. Iya. Tapi biasanya kalau sahabat kan karena sering ketemu ya pasti saya juga kenal. gitu. Iya, betul. Kalau awal-awal kan, Pak, Iya. mari. Kan justru supaya itu kita kan jarang ya ngumpul. Jadi supaya kalau ya sekarang kalau kayak punya anak lagi ketemu bawa anak ribet ngurusin anak. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa fokus Oh, gitu ngobrolinnya. ya. Hanya suami jaga anak. Iya. Kita switch peran dulu. Anak sendiri kan. Iya, gitu. Makanya kita doang yang pergi kalau Oke, nah nanti ada lagi pertanyaannya. Kalau misalnya sekarang dari berlima nih ya, kalau ke karir ya, masing-masing daripada kalian berlima itu, pertemanan ini tuh ngaruh nggak sih? Apa saling support atau mungkin bahkan saling berbagi apa koneksi dan segala macam gitu? karir dalam pekerjaan ya, Pak? Ya terutama ya dalam kerjaan ya. Paling ya gitu ya. Atau saling bantu atau saling support satu sama lain Ya atau kalau ya saling support sih so-so. ada ya kita. Maksudnya ya kalau kebetulan kita sih kalau temenan sebenarnya jarang sih bahas pekerjaan karena kebetulan pekerjaan kita beda-beda. Kecuali aku sama dia kebetulan sama gitu. Ya itu kan berarti saling support. Ya kalau ya makanya kecuali kita Akunnya bareng berarti. beda. Oh, beda juga. Jadi aku baru mulai kan ibu rumah tangga nih ceritanya mau mulai karir baru. Pilih apa ya karir Iya, gitu ya. anak udah mulai gede, jadi udah mulai bisa berkarir lagi kerja, kan. ya. Jadi cari yang lebih fleksibel, terus Tuh. terinspirasi dari teman saya. Itu menginspirasi. Anda menginspirasi. Betul. Inspirasional. Jadi ini. iya, jadi sama gitu kebetulan. Dan di support diajarin dikasih tahu. Ya, aku ada sempat ketemu ya kalau misalnya lagi kebetulan Tanya-tanya. kita timingnya sama lagi di sana kita juga ketemuan terus ya kita Oh, karena- kadang mungkin ngerekam bareng mungkin gitu. Ya bareng-bareng bikin itu jasa. Ja, sama, itu. iya. Jadi Oh, ya kan apalagi kan oke. dia udah lebih dulu kan. Jadi adalah banyak tanya-tanya dari Ya dia. dengan apa namanya networking lebih besar gitu ya untungnya. Betul. Kalau lebih dulu ya. Nah sekarang kita masuk lagi ke segmen jawab cepat. Ada 3 pertanyaan. Sudah siap? Siap. Saya belum. Satu, ya siapa? Ini kan berarti dari berlima ya. Iya. Boleh deh. Siapa yang paling sulit untuk dikontak? Anas. Sekarang Anas ya. Karena apa tuh? Karena kesibukannya atau Bisa gimana? barengan itu. Gak usah mikir. Kenapa? Karena kesibukannya? Mungkin ya. Wah. Nggak tahu. Nggak tahu. Jujur ya? kita nggak Nanti tahu. tolong Anas kesini. Iya. Makanya kita memaklumi. Karena kita
baru iya. Nah, berikutnya nih, balik lagi ke masa sekolah. Ada nggak di antara kalian yang paling sering terlambat masuk sekolah? Kayak gue ya. Nggak tahu. Kayaknya nih. Kayak gue. Iya, kali. Iya, kayaknya aku lu deh. dengan rambut. Berapa kali? Udah nggak tahu lagi Sar kayaknya. Padahal Pokoknya rumahnya- berlari naik ingetnya. pada waktu sekolah rumahnya di sini. Palem deh. Malam. Oh, ke sekolah naik dianterin. Jemputan. Oh, naik jemputan. Berarti salah jemputannya tuh. Enggak sih sebenarnya. Karena saya juga. Iya, bagus ya. Sudah bisa memahami untuk penyebab keterlambatan. Iya. Nah, oke, tadi kan sudah tanya bahwa Kak Selina ini atlet basket dulunya. Enggak atlet. Masuk tim. Sampai sekarang loh. Masuk tim sampai sekarang ya? Padel. Sekarang udah enggak. Padel sekarang. Oh, pedal. Padel, betul. Yang di air itu kan pedal. Oh, itu bukan. Nah, sekarang siapa di antara kalian berlima yang paling pintar secara akademis? Ini kayaknya dia juga jangan salah. Berarti sporty. Semua diambil sama Semua dia. diambil. Ya, yang lain nggak disisain. Oke, berarti Kak Selina tuh ya aktif di olahraga gitu ya, akademis. Dulu ada sistem ranking nggak sih? Lu kayak nggak ada ya? Nggak ada ya. Oh, dari awal memang nggak ada sistemnya. Nggak ada. Karena Sampai waktu- sekarang juga nggak ada ya? Sar? Nggak ada ranking karena jadi Biar tidak ada kayak kecemburuan sosial iya, ya. gitu ya. Kalau ranking 1 nggak apa-apa. Nah, kalau 28 paling belakang, Iya, kan? iya. Nanti Gimana jadi nasib leader orang ya. tuanya? Iya benar. Ya, itu suatu kebijakan yang oke sih sebenarnya, oke lah ya. Nah, kemudian nih selesai. Kalau saya bilang 3, belum apa lagi? Kan ada pertanyaan 4 lagi. Udah 3 ya. Sekarang nih untuk anak-anak siswa sekolah Dian Harapan dan Mogot yang masih sekolah, masih masa remaja, ya kan kita bersyukur bersama bahwa kakak-kakak di sini diberikan teman-teman yang saling suportif satu sama lain yang solid sampai dengan hari ini, walaupun 2 nggak datang, tapi tetap seharusnya sih kayaknya mereka pengen datang gitu ya. Iya. Atau saya aja yang kegeeran. Tetapi ya itu berkat dari Tuhan juga menjaga kita selalu gitu ya dan menaungi dengan kebaikan-kebaikan di sekeliling kita yang terjadi. Nah, bagaimana nih pesan untuk siswa yang masih membangun, berusaha mencari dan membangun pertemanan yang di masa remaja, baik itu SMP maupun SMA? Monggo silakan. Ya, silakan. Aku dulu ya. Ya. Oke, mungkin kalau dari aku tipsnya sih sebenarnya berteman boleh sebanyak-banyaknya gitu. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa jadi diri kita sendiri di saat kita berteman. Dan seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak berteman, pasti kita akan menemukan orang-orang yang sebenarnya bisa menjadi sahabat kita gitu. Dan pastinya sahabat-sahabat kita itu adalah orang-orang yang bisa mensupport kita dan membantu kita menjadi lebih baik lagi. Lebih baik ya, intinya itu berarti dari be yourself. Yes. Ya kan? Dan pertemanan itu ya yang positif, yang membangun gitu ya. Oke, thank you. Dari berikutnya dari Kak Sylvie. Ya mirip sih sama Selina sebenarnya. Intinya ya itu jadi diri sendiri yang tadi aku udah bilang sebelumnya. Kalau kita jadi orang baik itu juga akan membawa orang-orang yang baik di sekeliling Jadi kita magnetnya gitu. juga. Magnetnya juga jadi baik. Terus Ya. kita juga punya akal budi ya. Jadi kita bisa milah-milih sendiri. Oh yang ini bisa dijadiin sahabat, yang ini cuman teman aja, Teman. cuma sekadar kenal aja ya. gitu. Tapi yang ini yang bisa dijadiin sahabat itu aja sih. Sama ya. Itulah mesti memaklumi itu kayak ada di pertemanan kita. Kalau dulu mungkin kita masih labil ya, mungkin ya. Kalau kita kan pernah ngerasain dulu masih muda, di mana masih labil. Terus yang kayak ini nggak bisa ikut, kita langsung kayak baper. Dia nggak mau temenan sama kita, gini-gini segala macem. Tapi kalau udah gede, kita udah tahu. Ini sebenarnya bukan masalah dia nggak mau ikut atau gimana gitu. Kita udah harus dewasa. Dia ada prioritas sendiri, mungkin Betul. ada kesibukan, nggak bisa datang karena ini. Asal kita dalam diri masing-masing masih mau bertemu gitu ya, kayak aku bilang tadi kita masih
berusaha lah nyocokin waktu supaya ada waktu yang tepat kita bisa ketemu gitu. Ya, karena keseruan itu ya yang didapat kalau udah ketemu ya. Iya. Dan kemudian memberikan apa ya, a private space gitu ya untuk dia mungkin fokus sama keluarganya. Iya, Mungkin yang betul. lagi kerjaannya lagi nggak bisa ditinggal gitu ya, yang memaklumi tadi itu. Iya, betul. Dari Kak Tasya nih. Sama-sama aja ya. Oke, berarti sudah disimpulkan. Kalimat penutup. Iya. Sama. Sama lah pokoknya. Jadi tips dan triknya masa nggak ada dong 1, 2, 3, 4, 5. Ya pokoknya pilih teman yang baik Ya. karena kalau misalnya Pergaulan yang buruk. pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya, itu dia. Nah, tuh ditutup dengan tadi ayat Alkitab ya. kalau nggak salah. Iya. Nggak tahu di mana itu pokoknya ada. Ya oke, jadi kita sangat bersukacita kedatangan tamu-tamu dari kakak yang luar biasa ini, angkatan pertama tahun 2005 ya, dimana kelasnya juga masih belum terlalu banyak dan kemudian pertemanan zaman dahulu mungkin tantangannya berbeda kayaknya ya dengan yang anak zaman sekarang ya untuk pertemanan ya, mungkin di zaman dahulu Harusnya, ya. Tapi memang karakter kurang lebih sama. Iya. Dan semoga pembicaraan kita bersama bisa menginspirasi ya untuk viewers itu ya, mungkin ada anak sekolah dan ada orang dewasa dan juga mungkin bisa untuk alumni yang lain yang mungkin tertarik pengen sharing ya, ada suatu hal yang dibicarakan dan bisa memberikan berkat bagi banyak orang ya, itu bisa datang ke sekolah menghubungi pihak-pihak yang nanti. Terima kasih dari kakak-kakak, Kak Selina, Kak Silvi, Kak Tasya. Jangan bosen kalau misalnya diundang lagi ke sekolah. Ya, udah datang hadir menyempatkan waktu di tengah kesibukannya masing-masing. Ya, terima kasih dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan hal yang baik juga untuk orang lain ya, bahwa ya beginilah dampaknya pertemanan-pertemanan yang positif, pertemanan yang positif, ya kan, yang memang solid ya dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai sudah punya kerjaan, udah punya keluarga, udah punya anak dan segala macam, masih tetap bersukacita pada saat ketemu bareng gitu ya, dan semoga kalian juga bisa menemukan teman terbaik dalam kehidupan kalian. Amin. Ya. Terima kasih. Dari sini kami mengucapkan sampai jumpa lagi. Dadah.